Pemirsa, rasanya penjelasan KPU tadi cukup clear. Persoalannya dalam situasi sekarang ini kita memang kehilangan kepercayaan. Karena itu banyak sekali hoax yang bertebaran dan antara pihak yang satu dan pihak yang lain selalu curiga. Itulah keadaan kita sekarang. Dan ketika itu pula orang yang memilih menjadi netral itu berada dalam posisi yang paling sulit. Tempat yang terpanas di neraka itu akan ditempati oleh orang-orang yang netral saat terjadi krisis moral di masyarakat. Kata Dante Alighieri, itu penyair dari Italia. Sekarang saya ke timnya 02 dulu. Tapi sebelum Pak Priyo, yang keras suaranya itu Pak Fadlizon. Saya ingin tahu. Nanti baru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Karni. Ya, saya kira tadi penjelasan dari KPU itu adalah penjelasan yang teknis ya. Kita sudah mengalami 4 kali debat capres di era reformasi. Mungkin kalau kita hitung dengan debat yang diselenggarakan waktu itu pernah yang pertama kali di era reformasi itu 27 April tahun 99 itu di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang dihadiri oleh beberapa kandidat ketika itu. Kemudian selebihnya dilaksanakan oleh KPU. Ini pun kalau kita lihat KPU ini sudah yang keempat kalau tidak salah, KPU yang keempat. Logikanya setelah kita 20 tahun di era reformasi atau di era demokrasi ini, seharusnya di dalam menentukan aturan main dalam debat itu ada kemajuan-kemajuan. Jadi bukan kemunduran-kemunduran, tapi kemajuan-kemajuan. Nah, dalam beberapa bulan terakhir ini kita memang ada persoalan yang menyangkut masalah integritas penyelenggara pemilu. Tidak sepenuhnya merupakan kesalahan KPU tentu saja. Misalnya persoalan IKTP yang tercecer, persoalan kardus, persoalan DPT yang bermasalah, yang saya kira sampai sekarang juga masih ada masalah yang harus tetap disisir ya, karena masalah itu juga kita lihat sampai ada yang namanya DPT hasil perbaikan 1, DPT hasil perbaikan 2, nanti ada DPT penyempurnaan. Ini masalah yang membuat kandidat, mungkin tidak semuanya, mungkin bisa salah satu, bagi kami tetap ini merupakan sebuah masalah. Nah, kemudian juga ada masalah juga persoalan visi misi dan sebagainya yang dibatalkan tadi. Kalau kita lihat KPU ini kan sebetulnya merupakan institusi yang punya kewenangan untuk menentukan aturan. Kenapa aturan itu tidak ditetapkan saja, kenapa harus dinegosiasikan? Misalnya, kisi-kisi usulan harus disetujui oleh kedua belah pihak. Menurut saya kalau KPU itu mempunyai keberanian untuk mengambil sikap dalam arti untuk kemajuan demokrasi itu sendiri, seharusnya tentukan saja bahwa kandidat langsung yang akan menyampaikan visi dan misi itu. Tidak perlu dibuka ruang perdebatan baru bahwa harus disepakati oleh kedua belah pihak gitu ya. Ini mengenai yang menyangkut visi dan misi yang dibatalkan tanggal 9 itu. Tentukan saja, nggak perlu ditanya kepada TKN, tidak perlu ditanya kepada BPN untuk kemajuan demokrasi kita. Sehingga kita akan menghasilkan satu permulaan dari perdebatan ini yang menarik. Dan ini tidak boleh diserahkan kepada tim ses, karena visi dan misi itu langsung terkait dengan kandidat. Karena kita tidak ingin membeli kucing dalam karung ya.
bukan kacung dalam karung, tapi kucing dalam karung, ya. Jadi kita tidak ingin membeli kucing di dalam karung, ya, sehingga kita tidak tahu barang apa yang ada di dalam karung itu. Kalau kita tidak tahu, akibatnya panjang. Seolah-olah visinya bagus, janji-janjinya bagus, tapi kenyataannya tidak. Dan ini menurut saya pengalaman, ya tentu sebagai oposisi kita melihat bahwa sekarang ini apa yang dijanji-janjikan dulu ternyata tidak ada. Jadi jangan sampai, ini kan persoalan accountability akhirnya. Ketika itu diucapkan di dalam debat itu menjadi satu bagian yang tidak dipisahkan dari apa yang menjadi janji, apa yang menjadi visi, apa yang menjadi misi dan sebagainya. Dan itu tentu direcord dan itulah saya kira dalam perkembangan demokrasi akan menjadi catatan bagi calon pemilih siapapun. Kalau recordnya itu bagus dari apa yang diucapkan kemudian terrealisasi, maka itu akan menjadi bagian dari pertimbangan untuk memilih. Nah, kalau kita melihat yang sekarang ini, seperti semuanya mau dinegosiasikan. Jadi ini yang patut disayangkan. Kemudian tadi juga disampaikan, ada beberapa hal yang saya kira KPU menyampaikan itu tidak perlu ya. Misalnya memberikan bocoran atau misalnya kisi-kisi atau abstraksi dengan dalil agar ada pendalaman pembahasan. Itu saya kira bukan ranahnya KPU. Terserah mau dalam, mau dangkal, itu kan orangnya bisa dilihat. Di situ kita ingin ada natural. Orang itu dilihat apa adanya kandidat ini. Bukan kosmetik gitu ya. Pikirannya seperti apa. Ketika dia menjawab ada efek kejutnya. Ada naturalnya itu seperti apa. Jangan nanti orang itu dibiarkan menghafal dengan pertanyaan-pertanyaan, dengan kisi-kisi. Jadi ini nanti presiden hafalan gitu ya. Tetapi tidak tahu nanti apa yang harus dilakukan. Dan ini menurut saya berbahaya sekali. Karena yang akan dipimpin ini adalah 263 juta rakyat. Jadi kita nggak bisa memilih pemain atau pemimpin yang hafalan. Ini sangat berbahaya sekali. Kemudian KPU jangan menyebut tidak ingin ada pasangan paslon yang dipermalukan. Dipermalukan soal apa? Ya, ini menurut saya tidak perlu sampai masuk ke ranah itu. KPU buat saja. Masalah nanti dalam, masalah dangkal itulah bagian dari perdebatan. Karena kalau kita melihat perdebatan, di dalam perdebatan itu memang harus ada dialektika, harus ada pertentangan. Justru kita mencari, karena tujuan kita itu kan sama. Dan tujuan itu sudah ditulis oleh konstitusi kita. Mencapai masyarakat yang adil dan makmur, mencapai kebahagiaan rakyat, mencapai kesejahteraan rakyat, perdamaian, dan juga kebahagiaan rakyat ya. Kemerdekaan itu sendiri, kebebasan itu sendiri ya. Kalau kata Bung Hatta itu jelas, misi kita adalah untuk kebahagiaan rakyat, cukup pangan, cukup papan, cukup sandang, kemudian kalau sakit bisa ke rumah sakit, ada jaminan hari tua, kemudian ada kesejahteraan, ada kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul, ada kedamaian untuk hidup di Indonesia, hidup tidak dikejar-kejar, ada kepastian. Dan ini menurut saya juga tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita, ya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan seterusnya. Intinya adalah mencapai juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita semua tahu bahwa ini adalah tujuan kita. Tetapi untuk mencapai tujuan itu kita butuh pemimpin nakhoda yang mengerti bagaimana cara membawa kepada tujuan itu. Disitulah perdebatan itu diperlukan. Supaya menguliti, mengetahui betul apa yang ada di dalam otaknya. Ada nggak itu di dalam otaknya itu cara atau jalan untuk menuju ke arah itu. Jangan kita memilih boneka, karena bahaya kalau kita memilih boneka yang disetir oleh orang lain, gitu ya. Dan ini menurut saya salah satu substansi yang paling penting di dalam debat itu, karena perdebatan itu adalah untuk mencari orang yang sesungguhnya, orang yang otentik, ya. Bukan orang yang palsu, yang penuh dengan kepalsuan. Nah, saya kira mencari pemimpin yang otentik itu bisa dilihat di dalam perdebatannya. Ya harus diadu. Dan tidak perlu kemudian KPU masuk di dalam satu ranah termasuk masalah pendalaman dan lain-lain itu. Perdebatan kan tidak dilarang. Artinya dibebasin. Ya, tapi kan alasannya. Visi-misinya yang... Maksud saya alasan tadi. KPU itu mempunyai otoritas untuk menentukan, ya. Di dalam undang-undang juga mempunyai otoritas di samping yang 5 debat itu. Jadi harusnya kan KPU juga kemarin-kemarin juga mengambil semacam satu improvisasi termasuk untuk mengurangi korupsi dan sebagainya. Itu membuat satu aturan-aturan tentang caleg, aturan-aturan yang lain tentang hal-hal lain, itu satu hal yang bagus ya. Tetapi kenapa dalam soal perdebatan ini
kelihatan gamang. Justru saya melihat ini terjadi satu kemunduran karena tidak berani mengambil satu otoritas. Ya, tadi seperti dua pernyataan tadi agar ada pendalaman pembahasan, kemudian menyebut tidak ingin ada pasangan calon yang dipermalukan. Saya kira ini bukan tupoksinya KPU untuk menghadirkan itu. Saya kira itu terserah nanti kepada kandidat bagaimana dia menjawab persoalan-persoalan itu. Jadi kita perlu ada satu kandidat yang mempunyai narasi supaya rakyat ini tahu mau dibawa kemana. Jadi mereka bukan memilih orang-orang yang fake tadi, tetapi yang otentik, ya, pemimpin yang otentik yang betul-betul bisa membawa kita pada tujuan yang tadi sudah digariskan itu. Jadi itu menurut saya, pendapat saya, karena itu pilpres ataupun pileg sangat tergantung keberhasilannya itu kepada penyelenggara. Penyelenggara harus mempunyai satu integritas, di dalamnya tentu saja ada independensi dan juga mempunyai kualitas untuk ikut menghela demokrasi ini ke tahap selanjutnya. Karena ada change and continuity, ya, ada satu perubahan dan juga ada satu penambahan. Tetapi lebih dari itu, saya kira KPU yang ingin ada kualitas demokrasi kita semakin maju, ya harus memfasilitasi lahirnya pemimpin-pemimpin yang otentik, bukan yang palsu, gitu. Pertanyaan saya, apapun tadi argumennya Anda, toh 02 sudah menyetujui, mensepakati apa-apa yang tadi diuraikan oleh KPU. Ya. Artinya, ya berarti nggak ada yang dirugikan, dua-duanya udah ijab kabul. Kok sekarang kita itu harus... kan teknisnya, Pak Karni. Ini kita berbicara filosofi dan ini di belakangnya. Bahwasanya kita harus mengikuti aturan yang ada, yang ditetapkan, yang harus... Itu saya kira bagian dari solidaritas. Ketika rapat itu pihak dari 02 tidak memprotes, saya nggak setuju ini. Saya kira ada, dalam persoalan visi misi, penyampaian visi misi itu jelas ada kok, yang saya dengar dari kawan-kawan. Inginnya itu visi misi terus, tidak dibatalkan. Ya, itu tetap harus. Visi misi itu disampaikan langsung oleh kandidat, oleh capres dan cawapres, bukan oleh tim sesnya. Itu ada kok dalam permintaan, dalam perdebatan. Tetapi kemudian ya kita juga tidak ingin menjadi penghambat, ya. Kalau misalnya itu sudah menjadi kesepakatan, tapi ini yang patut disayangkan. Seharusnya KPU berani mengambil satu sikap supaya rakyat itu tadi tidak beli kucing dalam karung atau tidak beli kacung dalam karung, gitu ya. Baik, sekarang kubu 01. Saya pilihkan jangan Pak Arya Bima duluan, Pak Lukman Edi. Jadi kapten belakangan turun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden YLC yang saya hormati, yang kebetulan sebenarnya Presiden YLC ini juga dibahas di dalam rapat KPU bersama dengan kami. Ya, ketika pihak 02 itu mengusulkan untuk Pak Karni Ilyas menjadi moderator di dalam debat pertama ini. Saya kemudian saya yang menyampaikan menolak itu, ya terus terang ini, itu kalau menyinggung Bang Karni saya mohon maaf sebelumnya. Saya malah terima kasih. Ya, itu karena makanya saya tidak berminat. Saya tahu Bang Karni pasti terima kasih dengan saya. Ya, saya katakan pada saat itu, Bang Karni ini senior, ya, jabatannya presiden, tinggi sekali di LC, di TV One. Masa disamakan bareng-bareng dengan moderator yang muda-muda ini? Itu benar nggak Pak saya menyampaikan begitu? Benar kan? Nah, saya menyampaikan seperti itu. Itu banyak murid saya yang dipilih yang lain. Jadi moderator tuh biarlah yang baru-baru, ya, yang baru-baru. Masa jabatan presiden menjadi moderator calon presiden, kan menurut saya ini tidak tepat, ya. Sehingga kemudian akhirnya KPU juga